Indonesia sebagai negara kesatuan memerlukan hubungan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pemerataan pembangunan dan menjaga persatuan. Ketidakseimbangan dalam pembagian kewenangan, sumber daya, dan hasil pembangunan dapat menimbulkan ketidakpuasan daerah. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi memicu konflik, separatisme, dan ancaman disintegrasi. Pemahaman akan masalah ini penting agar solusi yang tepat dapat diterapkan demi menjaga keutuhan NKRI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah atau hilangnya keutuhan persatuan dan perpecahan. Sebagai negara yang baru diakui kedaulatannya, bangsa Indonesia harus menghadapi ancaman disintegrasi karena ketidakseimbangan relasi daerah dan negara. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmadi Marijan Kartosuwiryo yang menolak perjanjian Renville karena dianggap merugikan Indonesia. Setelah agresi militer dua Belanda pada 1948, ia memanfaatkan situasi untuk memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Upaya pemerintah melalui operasi militer dan jalur damai awalnya gagal. Namun, pada 1962, operasi Pagar Betis berhasil menangkap Kartosuwiryo yang kemudian diadili dan dihukum mati. 2. DITII di Jawa Tengah. Dipimpin oleh Amir Fattah dan di Kebumen dikenal sebagai Angkatan Umat Islam yang dipimpin Mahfuz Abdurrahman. Untuk menumpasnya, pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders dan melancarkan operasi gerakan Banteng Negara yang berhasil mengakhiri gerakan tersebut pada 1954. 3. DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, mantan Letnan TNI yang memimpin Kesatuan Rakyat yang tertindas dan kemudian menyatakan kelompoknya sebagai bagian dari DITII. Sejak Oktober 1950, ia menyerang pos-pos TNI dan menguasai sejumlah wilayah. Pemerintah awalnya memberi kesempatan untuk menyerah, tetapi Ibnu Hajar menolak dan melanjutkan pemberontakan. Operasi militer dilakukan dan pada Juli 1963 Ibnu Hajar ditangkap, diadili, serta dijatuhi hukuman mati. 4. DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar sejak 1951. Berawal dari penolakannya terhadap keputusan pemerintah yang tidak memasukkan Laskar Rakyat ke dalam APRIS. Permintaannya ditolak sehingga ia memimpin pemberontakan dan pada 1952 menyatakan Sulawesi Selatan bagian dari negara Islam Indonesia. Pemerintah melakukan operasi militer yang berlangsung lama hingga Kahar Mukazar tewas pada Februari 1965. Diikuti penangkapan wakilnya, Kahar, pada Juli 1965 yang menandai berakhirnya pemberontakan ini. 5. DITII di Aceh merupakan contoh desintegrasi yang dipicu oleh kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk peleburan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan kekhawatiran akan kembalinya kekuasaan oleh Balang. Selain itu, terdapat keinginan kuat untuk menerapkan hukum syariah. Pada tahun 1953, Daud Beureh menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia, memicu konflik bersenjata dengan pemerintah RI. Setelah beberapa tahun,
Pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai melalui musyawarah pada 26 Mei 1959. Sebagai hasilnya, Aceh mendapatkan status otonomi khusus sebagai daerah istimewa Aceh yang memberikan kebebasan dalam menjalankan syariat Islam. 2. Pemberontakan PRRI. Salah satu kesulitan yang dihadapi pada masa Kabinet Ali Sastromidojo II adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Pemberontakan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor berikut. A. Pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. B. Pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, merajalelanya korupsi. Yang kedua, konstituen hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai konsepsi presiden. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Perdana Menterinya Mr. Syafruddin Prawira Negara. 2 hari setelah PRRI diproklamasikan, di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menyatakan pendukung PRRI gerakan tersebut dikenal dengan nama Permesta. 5 hari sebelum PRRI berdiri, pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintahan pusat. Ultimatum tersebut tidak diindahkan Kabinet Juanda. Tindakan para perwira tersebut membuat Kasat Nasution memecat Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Kolonel Dewan Jambe, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Untuk menumpas pemberontakan PRRI dilakukan dengan jalan damai, tetapi mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, pemerintahan terpaksa melakukan operasi militer. Tujuan umum operasi militer adalah menghancurkan kekuatan pemberontakan dan mencegah campur tangan asing. Berikut operasi yang dilakukan oleh penumpas PRRI. A. Operasi Tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. B. Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. C. Operasi Sabta Marga dipimpin oleh Brigjen Jati Kusumo. D. Operasi Sada dipimpin oleh Letkol Ibnu Surawo.